Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya lah kita dapat melanjutkan diskusi pada hari ini yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Muhammad Arif SPDI MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah fikih, dan yang kami cintai teman-teman kami semua dari PMTKA Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Rehatul Gina dan juga rekan saya Hairul Amin dan juga Jahrah. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Haji, di mana terdapat subbab diantaranya yaitu pengertian dan hukum haji, syarat dan rukun haji, wajib dan sunnah haji, sejarah dan filosofi ibadah haji, muharramat haji dan dam yaitu denda, kemudian macam-macam haji, dan yang terakhir tata cara ibadah haji. Memasuki kepada pemaparan yang pertama yaitu pengertian dan hukum haji. Secara bahasa, kata haji bermakna al-qasdu, yang artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu yang agung. Haji juga bermakna mendatangi sesuatu atau seseorang. Kemudian, menurut istilah, haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah, Mekah, dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah, dengan syarat dan rukun tertentu. Adapun hukum ibadah haji, yang pertama, fardu ain, bagi setiap orang yang belum pernah berhaji dengan memenuhi syaratnya. Yang kedua, fardu kifayah, bagi kaum muslimin secara umum demi meramaikan Ka'bah setiap tahunnya. Yang ketiga, sunnah, apabila dapat mengerjakan haji untuk kedua kali dan seterusnya. Dan yang keempat, yaitu makruh, apabila sudah pernah pergi haji sementara masyarakat yang hidup di sekelilingnya serba kekurangan dan butuh bantuan untuk kelangsungan hidupnya. Dan yang kelima, yaitu haram, jika berhaji benar-benar mendatangkan bahaya. Selanjutnya yaitu syarat dan rukun haji. Syarat wajib haji, yang pertama Islam, yang kedua balik, dan yang ketiga berakal sehat yaitu tidak gila, yang keempat merdeka yaitu bukan budak, yang kelima istitoah, kuasa atau mampu melaksanakannya. Kemudian rukun haji, yang pertama yaitu ihram, yang kedua wukuf di padang Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, yang keenam tertib. Berikutnya wajib dan sunnah haji. Wajib haji. Wajib haji adalah sesuatu yang perlu dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung padanya dan boleh diganti dengan menyembelih binatang. Wajib haji yang pertama yaitu berihram sesuai mikatnya, kedua bermalam di Musdalifah, ketiga bermalam mabit di Mina, keempat melontar jumrah Aqabah, kelima melontar jumrah ula, wusta dan Aqabah, keenam menjauhkan diri dari muharramat ihram, ketujuh tawaf wada. Sunnah haji. Sunnah haji yang pertama adalah mendahulukan haji daripada umrah, kedua mandi sebelum ihram atau sebelum memakai baju ihram, ketiga sholat sunnah ihram 2 rakaat, keempat memperbanyak membaca talbiyah, zikir dan berdoa setelah berihram sampai dengan tahallul.
Kelima, mencium atau mengusap hajar aswad di setiap putaran dalam tawaf. Keenam, melakukan tawaf kudum ketika baru masuk ke Masjidil Haram. Ketujuh, menunaikan sholat 2 rakaat setelah tawaf kudum. Kedelapan, masuk ke dalam Ka'bah atau Baitullah. Kesembilan, minum air zam-zam ketika selesai tawaf. Sejarah dan filosofi ibadah haji. Sejarah haji dalam Islam bermula dari ribuan tahun yang lalu pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail adalah yang pertama kali melakukan ibadah haji pada tanggal 8 Zulhijjah setelah keduanya membangun ulang Ka'bah yang sebelumnya rusak. Semenjak itulah kaum muslimin melaksanakan ritual haji untuk berziarah ke Ka'bah setiap tahun. Ini mengikuti risalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail dan risalah para nabi dan rasul setelah keduanya. Ka'bah merupakan bangunan lama yang dijadikan Allah tempat ibadah kepadanya. Pondasinya sudah ada sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil melewati berbagai ujian, Allah menunjukkan tempat pondasi Ka'bah dan memerintahkan beliau untuk meninggikannya sebagai masjid, sebagai simbol ketauhidan dan ketundukan kepada Allah. Setelah selesai membangun Ka'bah, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim agar mengundang manusia untuk datang ibadah ke Mekah dengan naik bukit Safa dan memanggil seluruh manusia untuk berhaji ke Ka'bah. Muharamat haji dan denda. Muharamat haji adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji. Meninggalkan muharamat haji termasuk wajib haji. Jadi, apabila salah satu muharamat itu dilanggar, wajib atas orang yang melanggarnya membayar dam. Adapun muharamat haji yaitu senggama dan pendahuluannya, memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki, mengenakan cadar muka dan sarung tangan bagi perempuan, memakai harum-haruman serta minyak rambut, sengaja memburu dan membunuh binatang darat atau memakan hasil buruan, menyisir rambut, kepala dan lain-lain, menutup kepala bagi laki-laki kecuali karena hajat, melangsungkan akad nikah, memotong rambut atau kuku, mencaci maki, mengumpat, bertengkar, mengucapkan kata kotor, dan lain-lain, memotong, mencabut pohon, atau menabur segala macam yang tumbuh di tanah suci. Selanjutnya ada dam atau denda. Dam dari segi bahasa berarti darah, sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah atau menyembelih ternak, yakni kambing, unta, atau sapi di tanah haram untuk memenuhi ketentuan manasik haji. Jenis-jenis dam atau denda adalah sebagai berikut. Pertama, bersenggama dalam keadaan ihram sebelum tahallul kedua. Damnya berupa 1. Menyembelih seekor unta, jika tidak dapat maka menyembelih seekor lembu, jika tidak dapat maka menyembelih 7 ekor kambing, jika tidak dapat maka memberikan sedekah bagi fakir miskin berupa makanan seharga seekor unta setiap 1 mud 0,8 kg sama dengan 1 hari puasa. Kemudian kedua, berburu atau membunuh binatang buruan. Damnya berupa 1. Menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu atau dibunuh. 2. Bersedekah makanan kepada fakir miskin di tanah haram senilai binatang tersebut. 3. Berpuasa senilai harga binatang dengan ketentuan setiap 1 mud berpuasa 1 hari. Sebagai catatan, dam ini artinya boleh memilih mana yang dikehendaki sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang ketiga, mengerjakan salah satu dari larangan berikut.
yakni bercukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit, memakai minyak rambut, memakai harum-haruman, bersenggambang atau pendahuluannya setelah tahallul pertama. Damnya berupa 1. Menyembelih seekor kambing, 2. Berpuasa 3 hari, 3. Bersedekah sebanyak 3 gantang atau 9,3 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin. Yang keempat, melaksanakan haji dengan cara tamattu atau qiran. Damnya dibayar dengan urutan sebagai berikut. 1. Memotong seekor kambing. Bila tidak mampu, maka wajib berpuasa 10 hari. Dan yang terakhir ada meninggalkan salah satu wajib haji. Maka damnya berupa, ia hendaklah tahallul dengan menyembelih seekor kambing di tempatnya terhambat itu dan mencukur rambut kepalanya. Menyembelih dan bercukur itu hendaklah dengan niat tahallul, penghalalan yang haram. Kemudian macam-macam haji. Pertama ada haji ifrad, yakni mengerjakan haji dan umroh dengan cara ifrad adalah mengerjakan haji dan umroh dengan cara mendahulukan haji daripada umroh, dan keduanya dilaksanakan secara terpisah. Kemudian ada haji tamattu. Mengerjakan haji dengan cara tamattu adalah mengerjakan haji dan umroh dengan mendahulukan umroh daripada haji, dan umroh dilakukan pada musim haji. Dan yang terakhir ada haji qiran. Mengerjakan ibadah haji dengan cara qiran adalah mengerjakan haji dan umroh sekaligus. Jadi amalannya satu tetapi dengan dua niat, yaitu haji dan umroh. Kemudian tata cara melaksanakan ibadah haji. 1. Ihram. Yang dimaksud dengan ihram ialah niat. 2. Wukuf di Padang Arafah. Wukuf inilah merupakan inti dari kunci ibadah haji. 3. Mabit di Musdalifah. 4. Melempar jumroh. 5. Tahallul awal. 6. Mabit di Mina. 7. Tawaf ifadah. 8. Mengerjakan sa'i, dan terakhir tahallul kedua. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan pada makalah yang telah kami sajikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.